Yang pertama di brosur halaman 3 tentang bilangan rakaat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yafrugha min salatil isya'i ilal fajri ihda asyrata rakaatan. Yusallimu baina kulli raka'ataini wa yutiru bi wahidatin. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat antara beliau selesai dari salat Isya hingga fajar 11 rakaat. Beliau salam antara tiap-tiap 2 rakaat, lalu berwitir 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 508. Kalau kita perhatikan yang witir hanya 1 rakaat, karena pada keterangan hadis itu disebutkan taraweh dan witir. Apakah tarawehnya yang 10 rakaat dengan 5 kali salam dan 1 rakaat witir, Ustaz? Ya, kalau seperti itu, ya begitu pelaksanaannya. 5 kali salam tambah 1 kali witir, betul. Apalagi? Brosur halaman 5 tentang boleh dikerjakan dengan berjamaah maupun munfarid, yakni sendirian. An Aisyata ummil mukminina radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjidi fa shalla bi salatihi nasun summa shalla minal qabilati fa kasurun nasu summa ijtama'u minal lailati salisati awir rabi'ati falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha qala qad ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum wa dzalika fi Ramadan. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha bahwasanya pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam di masjid. Maka orang-orang pun turut salat bersama beliau. Kemudian beliau salat pula pada malam berikutnya. Maka bertambah banyak orang yang mengikutinya. Kemudian malam ketiganya atau keempatnya mereka telah berkumpul, tetapi beliau tidak datang. Maka setelah pagi harinya beliau berkata, sungguh saya telah mengetahui apa yang kalian lakukan tadi malam, dan saya tidak berhalangan untuk datang kepada kalian. Hanya saja saya khawatir kalau sholat itu diwajibkan atas kalian. Kata Aisyah, kejadian tersebut pada bulan Ramadan. Hadits Sahih riwayat Bukhari. Bahwasanya sholat tarawih dikerjakan berjamaah dan munfarid. Bila sholat tarawih dihubungkan dengan keutamaan sholat berjamaah, apakah sholat sunnah tarawih itu lebih utama dilaksanakan berjamaah? Dan apakah sholat tahajud juga boleh berjamaah, Ustaz? Jadi yang yang diutamakan sholat berjamaah itu sholat apa? Wajib. Maka ada adzan. Adzan itu memanggil orang untuk datang mengerjakan sholat jamaah, sholat wajib. Kalau tarawih ini enggak ada panggilan adzan, ajak-ajak, itu ya enggak ada. Nabi itu sholat sendirian di masjid, kemudian ada orang yang datang. Tahu Nabi sholat langsung makmum di belakangnya. Ya. Nah, setelah pagi harinya yang datang malam itu cerita kepada teman-temannya, tadi malam saya bersolat bersama Rasulullah, terangkan sampai selesai. Malam kedua yang datang lebih banyak. Ya, terus jam malam ketiga atau malam keempat, itu tadi, nggak lupa itu, Aisyah nggak lupa apa malam 3 atau malam 4, yang datang lebih banyak lagi tanpa diundang. Nah, ketika yang datang lebih banyak, Nabi tahu. Tidak keluar Nabi tidak keluar. Pagi harinya subuh Nabi menceritakan, saya tidak ada halangan apa-apa untuk datang, hanya saya khawatir ya, sholat ini diwajibkan, kamu enggak wajib nanti. Nah itu jangan kamu lebih utama mana? Kalau sekiranya lebih utama jamaah, mesti Nabi menganjurkan untuk jamaah. Dari hadis itu diambil pengertian bahwa sholat tarawih itu boleh dikerjakan berjamaah, boleh dikerjakan sendirian. Ya, tentang nilainya baik mana? Baik semua.
baik semua. Karena memang jamaah boleh, sendirian boleh, kan baik semua. Kenapa kalau saya terangkan ini baik semua? Nabi itu, ya dah, setelah itu nanti ada kan di belakang itu, tidak sholat bersama Nabi, kecuali kurang 7 hari aja di bulan Ramadan itu. Jadi, kurang 7 hari di bulan Ramadan Nabi keluar sholat bersama sahabat. Nah, sebelum itu apa Nabi tidak sholat kira-kira? Sholat enggak? Nah, di mana? Di rumah. Nah, di bulan Ramadan itu, akhir-akhir bulan Ramadan Nabi tidak hanya sholat saja, malah beliau iktikaf di masjid. Ya itulah, sehingga sholat jamaah itu dikerjakan, sholat tarawih itu boleh. Dan ini kejadiannya pada bulan Ramadan. Kalau sholat tahajud di luar Ramadan tidak terjadi seperti itu. Nah, sholat di luar Ramadan maka namanya sholat tarawih tadi, dikerjakan berjamaah boleh, dikerjakan sendirian boleh. Jangan tanya ganjarannya gede ndi, ya. Jangan ganjarannya besar mana, urusan ganjaran itu di tangan Allah. Tapi yang jelas itu jamaah boleh, sendirian boleh. Dan malah kalau itu tadi Nabi sekiranya lebih baik yang berjamaah kan Nabi datang terus. Nah, setelah banyak orang, kalau jamaah itu makin banyak orang yang ikut kan makin besar pahalanya. Dan setelah banyak orang mau ikut Nabi malah nggak datang. Apa nggak ngerti kebaikan Nabi? Nah, Nabi nggak datang. Dikhawatirkan nanti kalau sholat tarawih ini dianggap wajib. Nah, kalau sekarang ini kan begitu. Ibu-ibu atau neng masjid bareng Ramadan neng masjid. Berduyun-buyun. Tarawih itu nganti masjidnya kebak ditambahi kan pelataran. Gitu ya, tambahi kalau tarawih kebak. Nanti nawi itu setengah bulan itu entek. Nanti menjelang bakso kebak lagi. Nanti selesai Idul Fitri tutup masjidnya ora enek wong jamaah. Nah, seolah-olah malah ya bapak-bapak juga begitu, sregepnya kalau tarawih itu ya kebak. Tapi sholat wajib hariannya yang dianjurkan oleh Nabi, kalau kamu dengar suara adzan tidak datang ke masjid, bakar rumahnya, itu malah ratau teko. Gitu? Jadi seolah-olah sholat tarawih jamaah itu wajib, sholat wajibnya malah tidak wajib untuk berjamaah itu. Kan kebalik kan. Padahal sholat tarawih itu tidak dikumandangkan adzan, dipanggil coba adzan supaya orang sholat jamaah, nah gitu kan. Namun bukan berarti tidak boleh sholat jamaah di masjid, ya boleh saja. Tapi seharusnya yang ditekankan sholat berjamaah itu adalah sholat apa? Wajib. Nah, kalau kamu sholat tarawih aja sregepnya jamaah gitu kok, wajibnya malah ora itu gimana? Nah, padahal Nabi sampai mengatakan kalau kamu mendengar suara adzan tidak datang ke masjid untuk sholat jamaah, suruh bakar rumahnya. Berarti kan sangat ditekankan, dianjurkan sholat wajib itu dengan berjamaah. Walaupun sholat sendirian juga boleh, tapi sangat ditekankan berjamaah. Tapi nggak ada riwayatnya yang tidak sholat tarawih bakar rumahnya, nggak ada. Malah tidak sholat ke masjid, tidak suruh manggili. Nabi tidak suruh manggili, maka tidak ada suara adzan. Nah, kalau sekiranya perlu didatangi kan adzan untuk panggilan sholat tarawih. Nah, diabani sholat tarawih itu ketika udah ada di situ, sudah ada jamaah di situ, baru dipanggili. Baru salam, assalamualaikum, itu udah diabani dari belakang, ayo ngadeg leh, gitu dah. Nah, terus kamu semua jawab, yo, gitu dah. Nah, mulai reneng sebetulnya. Di bulan Ramadan ini mereka pun tidak menjalankan sholat tarawih. Kalau kamu lihat tarawih itu artinya apa? Ya? Santai, rileks, santai. Ada yang sholat di masjid itu yang rileks melakukan sholatnya tarawih santai itu ada? Tidak ada. Baik yang 11 rakaat maupun yang 21 rakaat, tidak ada yang tarawih itu. Podo-podo tarawih saudur, ya tak? Mosok 11, sing apik, sing selikur, ya.
Ya sing 11 ya sing apik sing 11. Ya. Padahal sing 21 ya ora tarweh, sing 11 ya ora tarweh. Ya sama-sama tidak tarweh kok dadak udur-uduran apik endi. Nah kami yang sholat 11, sholatlah 11. Yang 21, sholatlah 21. Yang tidak sholat pun tidak usah sholat gitu loh. Tidak sholat, tarweh dosa enggak? Tidak, enggak dosa. Nek ora poso? Nah maka itu, walaupun kamu puasa, tidak sholat tarweh, tidak dosa. Tapi kalau kamu sholat tarweh terus ora poso, dosa gitu loh. Nah memang yang lebih baik ya taraweh ya puasa, karena Nabi mengatakan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa yang man qoma ramadhana itu berdiri, maksudnya sholat malam di bulan Ramadan ya dengan iman dan hanya mengharap ridhonya Allah saja, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Nah gitu lah. Paham? Apalagi? Berikutnya di halaman 12 Ustaz, tentang sholat iftitah. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini. Riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila seseorang di antara kalian bangun malam, maka hendaklah ia membuka sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 532. Pertanyaan, apakah setiap mau sholat taraweh atau tahajud harus sholat ringan 2 rakaat? Karena yang selama ini kami kerjakan tidak diawali dengan 2 rakaat tadi. Dan bagaimana dengan sholat kami, sudah benar atau belum Ustaz? Insya Allah sudah benar, jadi tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan harus sholat iftitah 2 rakaat yang ringan. Mengapa dikatakan sholat 2 rakaat yang ringan? Yang ringan apanya tuh? Apa yang lain berat? Jadi ya, Nabi dalam brosur tadi juga sudah dijelaskan, juga sholat malam itu mulai dari Isya sampai menjelang subuh. Surat atau ayat yang dibaca itu surat-surat panjang mungkin ya. Kalau saudara kan sholatnya panjang kabeh bacaannya. Jadi Nabi itu sholat baca surat Al-Imran sampai selesai, surat Al-Baqarah sampai selesai. Kalau saudara kan dijikuk buri dewe surat Al-Baqarah. Nah maka sholat itu berat dikerjakan. Coba Fatihah terus baca suratnya 1 surat sampai selesai. Maka dari itu karena masuk sholat tarawih atau sholat malam tadi nanti rakaatnya panjang-panjang, berdirinya lama-lama, diawali sholat 2 rakaat yang ringan, yang bacaannya pendek-pendek. Jadi caranya olahraga untuk apa? Pemanasan. Nah kalau saudara sholatnya bacaannya panjang-panjang ya perlu pakai sholat iftitah yang ringan tadi. Udah sholat paling panjang kan inna atau inna. Turnek sing ngarep ringan mau coba neh terusan. Kalau saudara yang paling ringan mau baca apa lagi? Surat yang paling pendek dari inna atau inna kal kautsar mau baca apa lagi loh. Nah ini jadi tidak harus saudara pakai sholat itu karena sholat kita bacanya ringan-ringan semua. Apalagi? Kembali ke brosur halaman 3. Di hadis yang pertama saya baca artinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat antara beliau selesai dari sholat Isya hingga fajar 11 rakaat. Beliau salam antara tiap-tiap 2 rakaat lalu berwitir 1 rakaat. Pertanyaan, bolehkah kita mengikuti sholat taraweh 8 rakaat 2 salam, terus ditambah witir 3 rakaat 2 salam ditambah 2 rakaat 1 salam ditambah 1 rakaat salam Ustaz? Itu kan sudah diterangkan ya. Witir 2 rakaat 1 salam terus tambah lagi 1 rakaat 1 salam itu enggak ada.
Sholat tuh kalau udah salam, udah selesai belum? Udah. Nah, 2 rakaat salam. Itu witir apa enggak itu? Witir itu ganjil. Nek 2 itu ganjil apa genap? Nah, darah sholat 2 rakaat salam. Kan udah, salam kan sudah selesai. Ya, terus tambahkan lagi 1. Salam, berarti witirnya yang mana? Witirnya yang 1 tadi. Gitu. Nah maka padahal kalau nanti tidak pakai salam, tahiyat awal terus tidak salam, dilarang karena sholat witir dilarang menyerupai sholat maghrib. Nah mungkin orang yang mengerjakan 2 rakaat salam itu biar tidak menyerupai sholat maghrib. Ya, 2 rakaat dulu salam terus tambah 1. Padahal kalau namanya salam itu sudah selesai, kok ditambah piye? Ya, kalau sudah selesai kamu berdiri salat lagi berarti sudah salat lain lagi, bukan tambahannya tadi. Maka kalau kamu mau begitu, ya seperti tadi. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat sampai 5 kali, 1 rakaat witir. Nah, itu boleh. Jadi bukan witirnya 2 rakaat salam terus tambah 1, tapi 5 kali 2 rakaat salam berarti 10 rakaat tambah witirnya hanya 1. Itu boleh 11 rakaat. Apalagi? Itu kan sudah diterangkan tuh di belakang tadi. Sudah di halaman 7 ke halaman 8 Ustaz. Nah itu sudah diterangkan, coba dibaca ayo. Halaman 7 ke 8 tuh. Ya, dari halaman 7. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisalasin wala yafsilu bainahunna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwitir dengan 3 rakaat dan beliau tidak memisahkan di antara 3 rakaat itu. Hadis riwayat Ahmad dalam Nailul Autar. Tidak memisahkan itu artinya tidak diketok 2 rakaat terus salam terus 1 rakaat itu namanya dipisahkan. Tidak dipisahkan 3 rakaat itu berarti terus. Nanti diakhiri terakhir pakai tahiyat terus salam itu. Terus. An Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisalasin la yusallimu illa fi akhirihinna. Rawal Hakim fil Mustadrak. Dari Aisyah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwitir dengan 3 rakaat. Beliau tidak salam kecuali pada rakaat yang terakhir. Nah, itu ya, disambung sehingga tidak salam kecuali rakaat yang terakhir. Jadi di rakaat itu terus tidak dipedot. Langsung rakaat terakhir beliau datang tahiyat terus salam. Terus An Sa'di bin Hisyamin anna Aisyata haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yusallimu fi raq'atayil witri. Rawahu Nasa'i. Dari Sa'ad bin Hisyam bahwasanya Aisyah menceritakan kepadanya bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak salam pada 2 rakaat dalam salat witir. ya, Rasulullah dulu tidak salam dalam 2 rakaat di waktu salat witir. Di salat witir itu 3 itu terus tidak salam 2 rakaat tidak. Terus Dan tidak diperkenankan salat witir 3 rakaat itu dengan 2 rakaat salam, kemudian disambung dengan 1 rakaat lalu salam. Hal ini menyalahi riwayat Aisyah di atas dan juga menyalahi arti witir itu sendiri. Karena witir itu artinya ganjil, sedang 2 itu genap. Jadi tidak dapat dikatakan witir. Dan juga kita tidak diperkenankan sholat 3 rakaat tersebut dengan 2 tasyahud 1 salam. Sebab ini menyerupai maghrib, yang demikian ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis di bawah ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutiru bisalasin, au tiru bi khamsin au bi sab'in, wala tusyabbihu bi sholatil maghribi. Roda Rukutni. Janganlah kalian sholat witir 3 rakaat,
tetapi sholatlah witir 5 rakaat atau 7 rakaat. Dan janganlah kalian menyerupai dengan sholat maghrib. Ya, sudah jelas kan? Tadi witir 2 rakaat salam terus tambah 1 lagi salam itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Kalau sholat witir 3 rakaat, Nabi mengerjakan 3 itu tidak dipisahkan. Langsung tidak pakai tahiyat awal, langsung 3 rakaat, nanti pada rakaat terakhir beliau duduk tahiyat terus salam. Apalagi? Berikutnya, apakah sholat witir harus diikuti sholat tahajud? Karena saya sering sholat witir di awal malam, lalu tidur dan bangun pada waktu subuh. Jadi tidak sholat tahajud, Ustaz. Tidak apa-apa, tidak sholat witir sisan ya ora apa-apa. Nah, yang tahu tak? Oh, itu hukumnya sunnah. Hanya kalau bisa, Nabi berpesan. Kalau bisa, jangan ditinggalkan 3 perkara. Kalau bisa. Ya, 1 sholat witir di tengah malam sholat witir sebelum tidur. Nah, kalau nanti sekiranya tidur nanti nggak bisa bangun ya sudah sholat isya itu sebelum tidur witir. Ya, belandang tekan subuh rata tahajud rapopo. Tapi witir seolah-olah jangan sampai ditinggalkan. Witir jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, sholat duha 2 rakaat. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Karena tiap ruas-ruas tubuh kita ini perlu sedekah. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar juga sedekah. Astagfirullah, sedekah, sedekah. 360 ruas dalam tubuh kita itu perlu disedekahi dengan bacaan-bacaan dikit-dikit tadi. Katakan oleh Rasulullah, itu semua cukup diganti sebagai sedekahnya tadi dengan sholat duha 2 rakaat. Nah, kalau bisa maka sholat duha 2 rakaat itu jangan ditinggalkan untuk menyedekahi ruas-ruas tubuh kita ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau bisa puasa 3 hari setiap bulan. Yang biasa yaumul bid, puasa putih pada bulan purnama, tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah. Itu kalau bisa jangan ditinggalkan. 3 hal itu witir, puasa 3 hari tiap bulan, sholat duha 2 rakaat. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Apalagi? Di tempat kami, sholat taraweh 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, ditambah 3 rakaat witir. Tapi saya cenderung ke 2 rakaat salam, berdasarkan hasil kaji dan tuntunan Islam. Langkah saya untuk bisa merubah yang 4 rakaat salam ke 2 rakaat salam bagaimana? Soalnya saya ingin jamaah di masjid kadang-kadang, Ustaz. Ya, rasa dirubah. Nah, nek gelem wenehno brosur iki nek gelem. Biar membaca ini sendiri. Ya ta? Memang dalam brosur ini ada dikatakan tadi. Jadi yang pertama itu karena Rasulullah SAW yusolli 4 rakaatin fil laili summa yatarawahu fa'atola hatta rohimtuhu. Ya ta? Di situ terangkan adalah Rasulullah SAW sholat 4 rakaat di malam hari. Kemudian beliau beristirahat atau tarawih lama sekali. Sehingga aku merasa kasihan kepadanya. Dohirnya hadis ini memang menyebutkan Nabi sholat 4 rakaat, setelah itu istirahat panjang. Nah, dari hadis ini mengambil maka sholatnya 4 rakaat, walaupun tidak pakai istirahat panjang. Sing dijikuk rakaat tok ini. Tetapi hadis itu tidak bisa berdiri sendiri kalau menurut pemahaman kita. Karena Nabi menerangkan tentang sholat malam tidak hanya itu. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat Nabi, bagaimana pelaksanaan sholat malam? Beliau menjawab, sholatul lail masna masna.
sholat malam itu dua-dua. Nah kalau ini digabungkan dengan hadis yang ini, oh berarti Nabi itu kalau sholat malam 2 rakaat salam. 2 rakaat salam berdasarkan jawaban Nabi ketika ditanya oleh sahabat tadi, bagaimana pelaksanaan sholat malam? Sholat malam itu dua-dua. Jadi pelaksanaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam setelah dapat 4 rakaat, kalau dikaitkan dengan tadi, beliau istirahat panjang. Tarawih tadi. Ya, setelah itu berdiri lagi setelah istirahat panjang, 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat salam. Setelah dapat 4 rakaat istirahat panjang lagi. Coba dibaca yang itu tadi menerangkan dua-dua tadi. Halaman 4. An Ibni Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil laili. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna. Fa idza khashiya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Ya. Dari Ibnu Umar bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholat malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka apabila seseorang di antara kalian khawatir masuk subuh, hendaklah ia sholat witir 1 rakaat. Ya. Yang serakaat itu mewitirkan untuk sholat yang telah ia kerjakan. Ya, terus halaman 3 itu hadis yang atas. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yafrugha min salatil isya'i ilal fajri 11 rakaatan yusallimu baina kulli rakaataini wa yutiru biwahidatin. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat antara beliau selesai dari salat Isya hingga fajar 11 rakaat. Beliau salam antara tiap-tiap 2 rakaat, lalu berwitir 1 rakaat. Nah, itu kan yang dikerjakan Nabi. Salat malam itu beliau setiap 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam. Nabi tidak mengerjakan 4 rakaat baru salam, setiap 2 rakaat salam. Maka ketika ditanya sahabat, bagaimana sholat malam ya Rasulullah? Beliau menjawab, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, lah nanti setelah mau witir boleh 1 rakaat atau boleh supaya genap 11 tadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 4 kali, terus 3 rakaat witir salam. Jadi kalau melihat hadis itu tadi, lah pelaksanaan arba'a rakaatin fil lail itu tadi bagaimana? 4 rakaat. Terus Nabi istirahat panjang, maka dari 2 hadis atau 3 tadi kalau digabungkan dengan yang pelaksanaan 4 tadi, maksudnya Nabi sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah dapat 4 rakaat, beliau istirahat panjang. Nah, nanti berdiri lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus istirahat panjang lagi. Itulah pelaksanaannya. Maka kalau hanya membaca 1 hadis ini ya memang 4 rakaat. Ya, mulai ngaji 1 hadis tak ora cukup. Oh, pelaksanaannya banyak kok. Hadis Nabi menerangkan, ya. Coba lu dalile asbar rakaatin, ya dah. Nah itu terus pelaksanaannya lah. Nabi ketika ditanya sahabat tadi, bagaimana pelaksanaan malam ya Rasulullah? Jawab Nabi, salat rakaat itu 2, salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Gitu kan? Dan Nabi sendiri praktek sholatnya juga. Nabi sholat 11 rakaat. Ya, setiap 2 rakaat beliau salam. Terus yang terakhir 1 rakaat salam. Paham nggak? Ya, apalagi? Nah kalau di masjidmu begitu, ya kalau mau, kalau kamu jangan kamu menyalahkan, dia punya hadis lagi loh hadisnya 4 rakaat salam. Nggih, mang buka halaman berikutnya itu. Nabi pelaksananya 2 salam, 2 salam. Kalau diberi
dasar-dasar itu tetap tidak mau berubah ya sudah, silahkan. Tidak usah kamu merubah itu. Dasar ilmu, kita itu pengajian dasar ilmu. Yang 4 rakaat ya silahkan, gak aja kan dasarmu hadis iki. Kalau kami melaksanakan 2 rakaat salam, bukan berarti mengabaikan ini. Kalau mengabaikan yang 4 ini kan, dengan Rasulullah SAW sholat 4 rakaat salam di malam hari dengan kemudian beliau beristirahat. Nah ini sholat 4 rakaat di malam hari, kemudian beliau beristirahat atau tarawih lama sekali sehingga aku merasa kasihan. Jadi kalau mau melaksanakan itu harusnya 4 rakaat salam terus istirahat panjang lama. Padahal ya ora eneng sing ngono kuwi ora enek. Nah, mula rasa di udur, rasa rame, wis ngono ya ngono wae. Kalau berdasarkan kajian ilmu yang saya kaji berdasarkan hadis-hadis pelaksanaan saya 2 kali 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam terus 1 atau 3 witirnya. Tapi tiap-tiap 2 rakaat salam kecuali witir. Kalau mau witir 3 bablas digandeng, tidak dipedot 2 rakaat terus tambah 1 rakaat tidak. Ya, apalagi? Saya sudah sholat jamaah taraweh di masjid dan sudah ditutup dengan witir. Apakah masih boleh saya mengerjakan sholat di rumah? Dan kalau boleh, sholat apa namanya Ustaz? Lah sholat apa karmu? Gue sing ngelekoni kok tekon aku. Lah kamu mau sholat apa? Ya. Mulane sholat wis apa itu mengamalkan ibadah itu yang sudah tahu ilmunya saja. Sing urung ngerti aja terus malah gugu-gugu jane aku harus sholat apa ya iki. Lah kok bingung tuh gimana? Udah. Ya. Apa lagi? Di daerah saya, sholat taraweh 23 rakaat dengan surat-surat Al-Quran yang biasanya bisa khatam sebelum bulan Ramadan usai. Pertanyaan, apakah sholat taraweh itu pakai doa iftitah dan menurut tuntunan berapa rakaat? Terus surat witir itu maksudnya bagaimana Ustaz? Iya toh, kok sholat witir maksudnya gimana? Biar kamu tadi baca brosur sudah selesai belum? Nabi itu sholat baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari berapa? 11 rakaat. Nah sholat witir itu maksudnya apa? Di situ sudah diterangkan. Ya, Nabi sholat setelah 2 salam tambah 1 sebagai penutup sholat malam tadi, tutiru tadi ya. Ya, coba dibaca hadisnya tadi. An Ibnu Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna. Fa idza khasya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Ya. Dari Ibnu Umar bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka apabila seseorang di antara kamu khawatir masuk subuh, hendaklah sholat witir 1 rakaat. Yang serakaat itu mewitirkan untuk sholat yang telah dikerjakan. Nah, itu sholat witir itu mewitirkan artinya mengakhiri, menutup sholat yang sudah dikerjakan tadi ditutup dengan sholat witir 1 rakaat. Diakhiri. Itu maksudnya. Di salat 23 boleh apa tidak? Ya, boleh, memang Nabi tidak membatasi. Coba kamu pahami itu, kalau Nabi sehabis sholat Isya terus sampai menjelang subuh, Nabi bisa 11 rakaat karena bacaannya panjang-panjang. Kalau kita habis sholat Isya terus sholat malam sampai subuh itu pirang rakaat kira-kira? Berapa rakaat? Sholat Isya, rampung terus sholat malam sampai menjelang subuh. Berapa rakaat kira-kira? Nah, maka Nabi tidak membatasi rakaatnya. Ya, kalau Nabi hanya 11 rakaat. Ya, karena bacaannya panjang-panjang tadi.
mulai dari Isya sampai subuh kok 11 rakaat. Bacaannya surat Al-Baqarah sampai selesai, Ali Imran sampai selesai. Pantas kalau begitu. Maka panjang. Maka karena bacaannya panjang-panjang, sebelum masuk sholat malam biasanya beliau mengawali dengan sholat iftitah yang ringan. Jadi kalau sholat iftitahnya juga dihitung, berarti sholat Nabi itu 13 rakaat. Tetapi kalau dihitung sholat malamnya saja, tidak termasuk iftitah, tidak pernah lebih 11 rakaat. Namun tidak membatas ya. Kalau kamu sholat 23 atau 60 rakaat ya boleh saja. Bareng Isya terus witir 2 nganti pun 60 mungkin lebih. Membacanya Qul a'udzu birabbil nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Itu berapa rakaat kamu nanti? Apalagi? Bagaimana tuntunan atau dasar sholat iftitah itu? Soalnya di tempat saya ada salah seorang imam di masjid kami yang mengajarkan sholat iftitah itu tanpa doa iftitah dan hanya membaca surat Al-Fatihah, tidak pakai surat atau ayat lainnya. Yes. Dan sebelum memulai sholat taraweh, imam tersebut selalu mengajak sholat iftitah secara berjamaah. Apakah saya selaku makmum harus mengikuti atau tidak? Sebab saya belum mengetahui tata cara sholat iftitah tersebut yang benar. Dan saya sering disuruh menjadi imam, tapi saya tidak memakai sholat iftitah. Apakah itu benar atau salah, Ustaz? Jadi sholat itu jangan benar atau salah. Ya dah? Sholat itu semaksimalnya mengikuti yang dilakukan oleh Nabi. Kalau tadi Pak Imam menerangkan sholat iftitah itu tidak usah memakai iftitah. Nah, itu mesti ada keterangan dari Nabi. Kalau Nabi tidak menjelaskan, tidak ada keterangan, berarti sholat, walaupun sholat sunnah, ya biasanya make sholat iftitah itu. Namanya kita umumnya, kalau sholat tarawih itu orang nganggo iftitah, biasanya imam-imam itu. Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan tidak pakai iftitah. Ya kan? Karena menganggap doa iftitah itu hanya sunnah. Diwaca entuk ora iso diwaca entuk. Kalau di NTA sudah diajarkan sejak dulu, kalau masalah sholat jangan membagi-bagi ini bacaannya sunnah, ini wajib, ini mubah. Enggak, shollu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kamu seperti kalau kamu ya Nabi sholat. Kalau Nabi sholat pakai iftitah, ya kita pakai iftitah. Ya. Jadi sholat sunnah pun Nabi membaca iftitah itu. Apalagi, namun kalau ada yang sholat tidak pakai iftitah, wong jenenge wis iftitah kok pakai iftitah lah, itu tidak memahami. Padahal yang dimaksud sholat iftitah di situ sholat yang ringan sebagai pendahuluan. Iftitah itu kan pendahuluan awal, nah, pembukaan atau pendahuluan. Kan yang pengajian biasanya yang pengajian pian ini ada kuliah iftitah, ada kuliah inti, ini dah. Nah, kuliah iftitah itu biasanya lebih tendak daripada intinya. Karena iftitah panjang, intinya malah. Nah, itu untuk pendahuluan. Apalagi? Tentang sholat iftitah, apabila di bulan Ramadan, apakah pelaksanaannya juga seperti sholat taraweh, bisa berjamaah dan bisa sendirian, Ustaz? Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Maka itu wong sholat tarawih itu sendirian ya boleh. Maka iftitah pun sendirian ya boleh. Ya, iftitah itu. Ya. Jadi sholat iftitah sendirian boleh saja. Sholat tarawihnya sendirian boleh juga. Saya itu nggak pernah itu sholat tarawih di masjid, nggak pernah saya. Orang provokasi loh ya. Seafdal sholat itu di akhir malam. Kalau saya sholat, bukan berarti tidak sholat tarawih. Tarawih juga. Dan sholat malam itu jadikan kebiasaan orang mung Ramadan tok tarawih. Kok wis bar Ramadan wis ora tau sholat. Di sholat itu malam. Ya.
Nanti terus menjelang selesai sholat itu terus siap-siap makan sahur. Ya, sahur diteruskan, tadarus sebentar. Ya, terus mendekati subuh. Nah, terus subuh. Hingga kalau udah sholat sambung sampai subuh itu nggak usah tidur. Nggak tidur ya hilang subuhnya nanti. Nah, nggak usah tidur. Tapi ya tidak ngantuk toh kita ya. Saya ngaji mah do ngantuk malah. Nah biasanya nih bar subuh kuwi wong poso kok terus udah mulai ngapa mulai? Tidur. Pemene sing golek Lailatul Qadar malam hari kuwi wah tidur nganti sak sore. Lah kok turu terus wah ya mambengi golek Lailatul Qadar. Lah entuk apa ora? Ya apalagi? Apa boleh menjalankan sholat tahajud dan zikir apa yang dicontohkan pada bulan Ramadan ini untuk menanti waktu sahur? Dan apa sudah cukup dengan hanya menjalankan sholat taraweh di awal malam, Ustaz? Kalau mau secara amalan Ramadan, banyak tadi kan sudah saya terangkan, malam Lailatul Qadar itu turunnya pada bulan Ramadan. Maka dihidup-hidupkan, bulan Ramadan itu dihidup-hidupkan. Ya. Kalau dulu betul, ya turun Quran betul. Kalau sekarang tidak. Tetapi kita menghidup-hidupkan bulan Ramadan, ya karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Di malam Ramadan itulah Allah menurunkan Quran yang penuh berkah, penuh berkah. Maka kalau kita sampai menemui bulan Ramadan itu jangan banyak untuk tidur, apalagi untuk apa? Begadangan yang tidak manfaat, lebih banyak digunakan untuk zikir. Zikir tidak harus, ya misalnya baca la ilaha illallah itu afdhalul zikir, tapi baca Quran termasuk zikir, maka untuk tadarus, terus baca Quran itu juga zikir. Maka banyak saudara kita yang biasanya berusaha ngatamkan baca Quran itu sampai bulan Ramadan khatam selesai, itu boleh juga, bagus. Lebih bagus lagi, jangan berlomba-lomba untuk menghatamkan Quran, tapi mengabaikan pemahamannya. Lebih baik lagi, di samping menghatamkan, berusaha memahami isinya. Ya dah. Karena puasa ini tujuannya takwa, satu tok. Sejak diwajibkan puasa Ramadan ini, tidak ada tujuan lain. Sejak diwajibkannya Ramadan berpuasa, tujuannya la'allakum tattaqun, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan puasa Ramadan itu takwa. Tiap tahun bulan Ramadan datang, tetapi tujuannya tidak pernah berubah, takwa itu tadi. Nah sedang penuntunnya kepada takwa Quran. Maka Allah katakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Ya, kitab yang penuh berkah tadi diturunkan padamu Muhammad supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya agar supaya orang yang punya akal pikiran mendapat pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran untuk meniti ketakwaan kepada Allah. Maka di ayat lain Allah mengatakan, "Ana hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Sama tuh dengan puasa tadi akhir ayatnya la'allakum tattaqun. Ini Quran ini jalanku yang lurus, ikutilah dia. Nah, cara mengikuti Al-Quran kalau tidak paham bagaimana mengikutinya? Maka lihat dabaru ayatihi tadi, tiap-tiap ayatnya supaya dipelajari. Biar mengerti, bisa mengambil pelajaran dari Quran itu bagi orang yang punya akal pikiran. Nah, saya mengambil pelajaran dari situ, oh ini perintah Allah harus saya lakukan, oh ini larangan Allah harus saya tinggalkan. Kalau udah begitu jadi takwa. Maka dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Untuk mengikuti Al-Quran itu saya wasiatkan kepadamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa.
Jadi tujuan puasa itu bertakwa, penuntun menuju ketakwaan adalah Al-Quran. Tidak mungkin orang bisa menjadi takwa tanpa paham Al-Quran. Ya, walaupun puasa Ramadan tiap tahun datang, ya tujuannya nggak pernah tercapai karena nggak ngerti jalannya. Ya Ramadan datang itu mesti dieling-eling, engko buka apa, engko sahur apa, bukane apa kan itu. Nah, wah nanti malam ibunya yang ribut itu, engko kolak gente Pak, kolak kolu ya toh, apa kolu dah. Nah, lah dah, engko sahure apa? Nah, ya baru yang dipikir buka sahur, barang wis tedak arep entek Ramadane wis do tuku klambi anyar urung itu Pak Ganjar tadi tuh. Klambi anyar. Lah itu yang dipikir buka sahur bakdo wis. Ndak pernah terlintas tujuan kuwi tekan apa ora gitu loh. Tujuan puasa itu apa? Ya, padahal tujuan puasa itu untuk bertakwa. Lah caranya jalan menuju takwa itu lewat mana? Nggak tahu, mulanya nggak ada perubahan. Nggak tahun poso negarane rumah tanggane ya biasa gini aja. Padahal kalau puasa kita bangsa Indonesia itu mencapai tujuan itu suatu karunia yang luar biasa. Karena janji Allah kepada orang yang bertakwa itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan semua urusannya mudah. Bagi orang yang bertakwa tidak ada kesulitan yang tidak bisa diselesaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ya, di samping dipermudahkan semua urusannya, diberi jalan keluar dari semua kesulitan. Tidak ada jalan buntu, nggak ada kalau orang bertakwa itu. Mesti ada jalan keluar dan mudah. Itu tingkat perorangan maupun bangsaan. Kalau bangsa malah Allah lebih tegas lagi menjelaskan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, akan saya bukakan pintu berkah dari langit maupun dari bumi. Nah, padahal bangsa kita itu mayoritas beragama Islam. Ya, berarti kan mayoritas pula yang berpuasa. Kalau puasanya sampai tujuan, negeri ini jadi negeri yang aman, tentram, subur, makmur, mau dibukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tapi kelanjutan ayat itu, walakin kadzabu, kalau mendustakan Allah, ayat-ayat Allah, ya, fa'akhadnahum, maka kami timpakan kepada mereka azab bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Jadi kalau puasa bangsa kita itu sampai tujuan yaitu takwa, negeri ini akan menjadi yang makmur, subur, aman, tentram, dan tidak ada perkelahian, nggak ada perkosaan, nggak ada perjudian, nggak ada korupsi gitu, nggak ada itu. Tapi kalau mendustakan, azab yang datang. Tidak akan diberi jalan keluar dari kesulitan. Tidak dimudahkan semua urusannya, tapi makin sulit, makin sulit, makin sulit. Azab dari Allah. Nah, padahal kalau kita lihat semua banyak puasa, tapi negerinya kok tidak makin baik. Yang korupsi saya ndodro, ya, malah anak-anak kecil sekarang udah ngerti perzinaan barang. Ya, malah di Surabaya dulu diterangkan kan, wanita SMP sudah bisa menjual teman sekolahnya, jadi mucikari, tiap orang dapat bagian 750.000. Nah, kok bisa ngerti ngono barang itu cah SMP coba. Cah SD memperkosa anak teman kelasnya, udah canggih-canggih. Nah itu menunjukkan makin jauhnya dari tuntunan Al-Quran. Itu sebenarnya suatu azab yang begitu itu. Nah kalau sudah begitu keadaannya, yang kita tunggu generasi penerus kita itu apa? Kalau gejala-gejala itu tidak kita atasi, sudah ada tanda-tanda gejala-gejala generasi kita itu diwarisi generasi yang sesat.
tandanya generasi yang sesat itu kata Allah, adau sholat wa tabau syahwat, menyia-nyiakan sholat dan menuruti syahwat, menuruti hawa nafsu. Kalau sudah begitu keadaannya, fasaufa yalqauna ghayya, pasti akan menemui kesesatan. Maka kita adakan, kita galakkan dakwah, kajian-kajian, binaan-binaan kajian dibuka di mana-mana itu dalam rangka jangan sampai kita nanti meninggalkan generasi yang jelek. Kita harus berusaha generasi yang akan datang harus lebih baik daripada sekarang. Itu harus diusahakan. Generasi sekarang banyak orang Islam tapi tidak paham tentang Islam itu sendiri. Hanya mengaku Islam tapi tidak paham Islam. Jangankan paham Islam, tidak sholat pun mengaku Islam. Ada enggak orang Islam tidak sholat? Tidak ada. Ya, orang Islam enggak sholat kok banyak, itu tidak ada. Ya, kalau orang mengaku Islam tetapi tidak sholat banyak. Tapi kalau orang Islam tidak sholat enggak ada. Karena Nabi mengatakan yang membedakan Islam dan kafir itu sholat. Jadi kalau dia sholat Islam, kalau dia tidak sholat kafir. Loh KTP ini Islam, iya kafir, sing Islam KTP ini. Tulisannya Islam, tapi kafir orangnya. Nah, masa keadaan semacam ini akan kita biarkan? Maka kita buka pengajian, kita didik, kita buka TPA, anak-anak sekolah, ya, beri pelajaran agama. Sore harinya kumpulkan di majlis-majlis. Bapak dikumpulkan masjid, kita belum punya masjid. MTA biasanya yang ngadakan yang masjid malah diusir kok. Masjid anggo ngaji. Ya, anak orang anggo ngaji, digo ngaji, wis ngaji sapa to? Kok MTA usir ndak boleh. Nek orang anggo ngaji malah entuk. Nggo apa ning masjid dong apa? Do sekat. Bado-bado marep poso-poso ini sampai melek malam dikira zikir bae do sekak. Remi. Ngerti pengurusnya ora apa-apa. Dong apa cahwi cagak lek Pak, ora apa-apa. Ku cagak leki. Aduh, remi, sekak, opone tiduran kok ndak apa-apa nek dienggo ngaji jangan coba-coba. Nah, maka kita buka TPA, majelis, kita punya majelis sendiri. Itulah kondisi kita. Maka bertentangan kita membina untuk generasi yang akan datang supaya generasi yang baik, tapi ada yang tidak suka, biar puas dengan begini-begini saja. Padahal ini suatu gejala, azab Allah akan datang kalau generasi yang jelek itu diteruskan. Ya, maka itulah masing-masing akan mendapat bagian amalnya sendiri-sendiri. Maka galakkan kita dakwah. Islam tanpa dakwah itu gak ada artinya apa-apa. Saudara sebelum ngaji di MTA ini, amalan-amalan biasa-biasa kan tidak pernah apa-apa toh. Kita mulai ngaji, setelah ngaji beda karo abene, berbeda dengan biasanya. Ya, biasanya mau begini atau tidak mau? Apa sebabnya tidak mau? Dulu mau kok sekarang tidak mau karena apa? Ya, dulu tidak tahu, sekarang tahu. Hasilnya ngaji itu dari tidak tahu menjadi tahu. Nah Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Nah kalau kamu ngaji dan tidak ngaji, sebelum ngaji dan udah ngaji sama saja, ya berarti kita itu kalau memang dikandani karo ora kok padha wae ya, berarti kita sawaun alaihim. Anda tahu malam tundirum lah, yu'minun, sama saja, diberitahu atau tidak tahu atau tidak diberitahu sama saja. Nah kalau sudah begitu keadaannya kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim. Hatinya dari kunci mati. Tidak bisa masuk kebenaran itu. Pendengarannya sudah disumbat, suara apa-apa masuk, suara kebenaran yang tidak bisa masuk. Matanya ditutup, tidak bisa melihat kebenaran. Yang maksiat-maksiat di tempat gelap pun melihat mata itu. Tapi yang benar ini mata nggak bisa, ada tabir penghalangnya. Maka kalau telinganya sudah tersumbat, matanya tertutup, ada tabir, hatinya dikunci,
itu diberitahu ngaji apa tidak ngaji sama saja. Seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Dihalau ya melet, tidak dihalau ya melet. Gitu. Maka masih beda orang yang ngaji dengan yang tidak ngaji. Lah umumnya kalau timbul suatu perbedaan itu dianggap ngewawai agama, padahal tidak ngewai. Itu meluruskan agama yang benar itu seperti ini. Diluruskan. Yang dulu saya melakukan begitu tuh saya kira juga aturan agama. Hanya waktu itu saya melakukan belum tahu ilmunya. Ternyata Allah mengatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Kalau kamu masa ibadah tuh belum tahu ilmunya jangan mengamalkan. Lah saya dulu mengamalkan tanpa ilmu. Ilmunya hanya saya dapat dari nenek-nenek moyang, bapak-bapak moyang kita. Dulu bapak saya memang yang begitu kita ikut gitu aja udah. Jadi kalau ini dasare ya mbahku ngene di sini. Iki mbahku sak bapakku kabeh ngono. Nah, baru cah saiki kira gelem ngono, gitu. Nah, gitu. Maka Allah mengatakan awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Bapak-bapakmu, mbah-mbahmu dulu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, melakukan agama tanpa petunjuk, apa kamu ikuti juga? Nah, itu kan. Maka mesti beda orang yang ngaji tidak ngaji beda. Apalagi Di dalam salat tarawih, bolehkah 4 rakaat dikerjakan di masjid dan 4 rakaat dikerjakan di rumah, Ustaz? boleh saja. Ya ta, wong ora salat ya entuk kok. Jadi salat 4 rakaat di masjid, wes. Ya, terus nanti salat lagi di rumah, boleh saja. Tidak ada larangan. Karena sholat tarawih itu boleh dikerjakan di masjid, boleh dikerjakan di rumah, boleh. Apalagi? Di dalam ada berdoa sehabis sholat fardu maupun sholat sunnah tersebut, pakai angkat tangan atau tidak, Ustaz? Pakai angkat tangan juga boleh. Ya dah. Karena banyak lah hadis, Nabi menerangkan mengangkat tangan. Malah ada orang yang perjalanannya jauh, rambutnya kusut, pakaiannya kumal, yang angkat tangan, ya Rabbi, doa mohon kepada Allah. Padahal pakaiannya kumal, rambutnya sampai kusut. Makanan yang dimakan, makanan yang haram. Pakaiannya pun pakaian yang dipakai hasil yang haram. Minumannya pun haram. Kok berdoa, bagaimana dikabulkan? Ya. Yang ditegur bukan masalah angkat tangannya, tapi makanannya, minumannya, pakaiannya. Itu bisa diambil pengertian bahwa makanan, pakaian, minuman yang haram menjadi penghalang terkabulnya doa. Mula kalau kita doa kok tidak terkabul-kabul, udah lama ya doa orang kabul. Coba diteliti makanan hasil halal apa haram. Jadi makanan yang haram itu bukan hanya babi, bangkai, bukan. Termasuk hasil pendapatan dari yang haram itu ya haram. Pakaianmu halal apa haram? Ya, minumanmu halal apa haram? Minuman haram bukan mesti khamr saja, hasil didapat dari yang haram jadi minuman ya haram. Maka kalau doamu kepengen dikabulkan di samping usaha dohirianya, mohon kepada Allah, ya makanannya, minumannya, pakaiannya harus halal. Maka dengan kata lain kita diperintah oleh Allah itu makan yang halalan thayyiban. Ya Yohanes kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, makanlah apa yang ditumbuhkan oleh Allah di bumi ini yang halal dan yang baik. Apalagi? Apa yang dimaksud dengan kata jarah wa ta'til yang tercantum dalam brosur halaman 11, Ustaz? Jarah dan ta'til. Jarah itu celah. Ta'til itu ya adil, jadi ada cacat dan kebenarannya. Ya. Cacat celahnya tidak diketahui, orang itu adil apa tidak ya tidak diketahui. Artinya tidak dikenal orang itu. Jadi cacat dan baiknya tidak diketahui. Apalagi? Kalau saya mengamati brosur hari ini, cara pelaksanaan sholat taraweh dan sholat witir sangat berbeda dengan yang ada di desa saya.
yang setiap 2 rakaat diawali dengan sholatus sunatat tarawih dan seterusnya. Apakah termasuk bid'ah yang seperti itu dan apakah juga boleh berjamaah di situ, Ustaz? Jadi saya katakan kalau diamati yang ada di brosur ini, ya masih di Samura yang sing tarwih. Yang 11 ya tidak tarwih, yang 23 ya tidak tarwih. Podo-podo ora tarwih ning saudur. Saudur sing bener tarwih 11, sing bener 23. Padahal sing 11 ya ora tarwih, sing 23 ya ora tarwih. Lah kok bukan bener. Gimana tak? Tarwih itu artinya santai, rileks gitu loh. Nah kita lagi salam pisan ya, assalamualaikum, wis jawabane ayo ndang aduk neh, ngono to. Terus gue jawab, yo. Padahal lagi salam pisan. Nah kapan sing istirahat? Nah padahal habis sholat 2 rakaat, salam 2 rakaat, terus istirahat panjang. Lah kowe dadi imam istirahat panjang dioprak-oprak sing tukang ngabani mau no. Ya, ora ndang gelem ngati, ngadeg imame kesel imame gantinen kae. Loh. Oh nek nurun Nabi istirahat iki malah kon ya mula padha-padha ora tarwih, wis merasa dirembuk wong ora tarwih kok ngrembug tarwih. Lah terus kamu salat di situ silakan mau salat. Ya, boleh saja kamu salat di situ. Ya tak? Apalagi Saya pernah jadi mendengar. jangan sok udur masalah tarwih. 11 apa 23 apa kuwi kabeh ora tarwih. Kalau dicocokkan pengertian tarwih itu sendiri artinya santai, rileks, ya. Saking kepingin selak rampunge nganti sholat we ora sanggo iftitah, ben cepet, ya, ben cepet. Ayo kamu lihat nanti kan sholat tarwih cepet, orang gue iftitah, jengkelit rampung udah. Nah maka kalau dilihat kalimat tarwih, jadi sholat tarwih dalam arti namanya sholat tarwih itu Nabi tidak melakukan dalam arti iki sholat tarwih enggak. Karena dilihat pelaksanaan yang dilakukan Nabi itu santai, rileks, lah maka sholat yang dikerjakan Nabi itu disebut sholat tarwih. Tapi Nabi sendiri tidak mengatakan ini sholat tarwih enggak. Prakteknya sholat yang dilakukan Nabi penuh, santai, istirahat. Jadi nek andai kata Nabi tidak istirahat panjang, tidak rileks itu ya tidak disebut tarwih. Karena pakai istirahat panjang, lah disebut tarwih tadi. Kan waktu itu Ramadan kan, biasanya kalau bulan Ramadan itu panas sana. Istirahat, ambil kipas-kipas, leren. Kalau diselani minum dulu boleh enggak? Boleh, apalagi di sana ada sumur Zam-Zam tuh, tarweh kita gembira saja, ya minum dulu ambil boleh. Nah, mau santai kok. Nanti gue tarweh seperti di tempat kita leren minum carry bisa. Malah banyak yang ada di kita itu kadang-kadang anak-anak muda itu imam wis mangkase Allahu Akbar wis maca Fatihah rampung. Surat rampung ini lagi nyusul. Sebabnya wah cek kesel sekolah ngadeg ya tak susul we. Mangkatno sik Pak Iman kok tak tututi. Nah imamnya harap ruko baru baca lam yalid wa lam yulad makmumin usul Allahu Akbar. Nanti rampungnya bareng. Jadi dia orang untuk Fatihah, orang untuk iftitah, orang untuk surat, mau untuk ruko rampungnya bareng. Nah, kalau model begitu memang boleh sah. Wih imamnya gen mangkat dhewe makmumin nyusul wae. Kan ngirit sudah. Apalagi? Saya pernah mendengar bahwa Allah turun di langit paling bawah di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu dihitung sejak jam berapa, Ustaz? Ya sebelum subuh lah. Ya. Wah hitungan dhewe baginen dhewe aku wegah bagi kowe. Ya ta? Dari salat maghrib sampai waktu subuh itu berapa jam baginen telu lah kok jikuin sing ngisor dhewe.
Apalagi kalau sudah subuh sudah tidak termasuk untuk sholat malam, enggak, karena subuh itu udah waktu waktu lain lagi udah. Ya, apalagi? Saya kalau di rumah pada bulan Ramadan, ketika sholat taraweh berjamaah di masjid, setelah sampai 8 rakaat, saya pulang ke rumah dan sholat witir 3 rakaat. Bagaimana hal yang saya lakukan ini, Ustaz? Pulang ke rumah kok dicari rumah nggak ada. Itu pamitnya tarawih ora rampung mulai bae ora enek. Golekne nggon PlayStation tibae. Jadi kalau mau sholat witir di rumah ya boleh. Sholatnya tarawih di masjid. Sholatnya tarawih. Dilarang ning masjid sholatnya 23. Ya sentuk 8 aku medhot terus engko tak witir ning omah boleh. Tidak salah. Pama lagi entuk 2 rakaat, wah kita terus wis medhot 2 rakaat mulih tak tutuke ning omah. Boleh enggak? Boleh. Enggak usah datang ke masjid sekali, sholatnya kerjakan di rumah semua. Boleh. Ya, tak? Apalagi? Pada bulan Ramadan ini, saya selalu mengikuti sholat taraweh di masjid yang baru diresmikan kurang lebih 1 minggu yang lalu. Pada hari pertama, kedua, dan ketiga, saya mengikuti sholat taraweh di masjid tersebut. Saya merasa cocok dalam mengikuti taraweh tersebut karena imamnya mengerjakan tarawehnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam 4 kali dan dilanjutkan sholat witir 3 rakaat. Namun pada hari yang keempat, yakni hari Sabtu, saya merasa bingung karena imamnya ganti, bukan Pak Imam yang saya makmumi 3 hari tersebut. Sewaktu mau memulai sholat taraweh, imam tersebut mengajak para makmum untuk mengerjakan sholat sunnah yang ringan. Dan cara mengerjakan sholat sunnah itu pada rakaat pertama hanya membaca Al-Fatihah saja, tanpa membaca surat apapun. Terus sujud. Begitu juga pada rakaat kedua dikerjakan sama dengan rakaat pertama tadi, terus salam. Perasaan saya tambah bingung dan pada waktu mau mengawali sholat taraweh, imam bilang begini, mari kita mengerjakan sholat taraweh 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Karena ini juga diambil dari hadis Bukhari Muslim. Dan betul juga pada waktu mengerjakan sholat taraweh tersebut 4 rakaat salam tanpa ada tahiyat awal. Sampai selesai 8 rakaat terus witir 3 rakaat. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah sholat taraweh yang dikerjakan tersebut betul hadisnya sahih Ustadz? Mohon Ustadz memberikan penjelasan hal tersebut kepada saya. Dan saya mohon Ustadz jangan menyuruh saya menanyakan kepada imam tersebut, karena saya beraninya bertanya hanya kepada Ustadz saja, itu pun lewat orean atau tulisan ini. Dan apakah saya termasuk orang yang mengerjakan suatu ibadah yang belum mengetahui ilmunya? Cukup Ustadz. Lah kalau kamu sudah tahu ilmunya mesti tidak bingung. Nah, katanya bingung. Nah, bingung ini berarti tidak tahu. Kalau tahu, tidak usah bingung. Imamnya menganjurkan, mari sholat iftitah dulu. Ya, kamu tahu tak? Wes aku rasa iftitah, wongku sholatnya mau pendek-pendek. Ya, rasa bingung tak? Yang kedua diumumkan. Nanti sholatnya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Kalau kamu sudah tahu ilmunya, oh ya sudah, berarti saya tidak bisa ikut ini. Saya tak tarawih di rumah saja. Rasa bingung, kenapa bingung? Nah, hadisnya apa betul itu? Lah ada hadis di sini malah di halaman pertama. Ya. Halaman pertama itu mau diteraskan. Karena Rasulullah SAW yusolli arba'a rakaatin fil laili. Summa yatarawahu fa'atola hatta rohimtuhu. Ya, bahwa Nabi Rasulullah SAW sholat 4 rakaat di malam hari.
Kemudian beliau beristirahat atau bertarwih lama sekali sehingga aku merasa kasihan kepadanya. Jadi sholatnya 4 rakaat, di malam hari 4 rakaat. Ya, ini 4 rakaat di malam hari. Terus istirahat, ya, panjang. Ini satu hadis. Tapi di hadis lain Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana pelaksanaan sholat malam? Nabi menjawab, sholat malam itu masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Loh lah kok ini Nabi mengerjakan 4? Padahal ngandani 2 rakaat kok terus nggak mengerjakan 4. Nah maka kalau itu digabung, tadi saya terangkan toh, jadi pelaksanaan Nabi 4 tadi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, setelah dapat 4 rakaat istirahat, panjang. Namun kalau masih ada, tetap berpegang ini, satu hadis ini tidak mau melihat praktek yang dilakukan oleh Nabi 2-2 tadi, berarti dia hanya memahami satu hadis, mengabaikan hadis yang lain, ya silahkan. Oh berarti kalau kamu 4-4 saya 2-2, dalam hal ini tidak bisa ketemu. Karena pemahaman yang berbeda. Kalau tidak bisa ketemu karena pemahaman yang berbeda, ya sudah masing-masing mengerjakan menurut pemahamannya sendiri-sendiri, tidak usah ribut. Tetapi kalau pemahamannya sama, bisa dikerjakan bersama-sama. Yang memahami sholat itu 2-2, tentu nggak bisa mengikuti yang 4. Kalau yang memahami 4-4 juga tidak bisa makmum kepada yang 2-2. Oh berarti tidak sama pahamnya. Ya wes yang 4-4 sholat 4-4, yang 2-2 2-2. Itu dah. Enggak usah bingung. Ora aku ora ngakon kowe teko wis ngomong rawani. Hanya berdasarkan ilmu ini nanti kamu kaji lagi, dibaca ulang-ulang brosurnya ini. Wong diajari pinter kok malah wedi piye. Urung-urung dicekati, Ustaz jangan suruh menanyakan saya. Wong kuwi diajari pinter nek jenenge ngaji kuwi, ora ngerti ben dadi ngerti. Lah Pak Imamu menerangkan salat itu 4 rakaat dan ya, dasarnya hadis Bukhari, lah pundi hadise lah gitu ta kudune. Hadise pundi Pak Imam. Nah, terus kalau kamu dah tahu brosur ini, lah ini pelaksanaan Nabi kok 2-2 prakteknya pripun niki gitu ta. Tadi 4 rakaat, terus Nabi prakteknya sendiri 2-2. Ketika Nabi ditanya sahabatnya juga menjawabnya sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Masa Nabi menjawab 2 rakaat salam, 2 rakaat salam terus Nabi sendiri mempraktekkan 4 rakaat salam? Ya kan gitu cara pemahamannya. Tapi kemarin mungkin belum tahu, belum ngerti brosur ini lah, saya ingin brosurnya digawa. Tidak usah bingung, kalau memang pemahamannya seperti itu ya sudah, tidak usah ikut. Tidak usah ikut, tidak nyalahkan mereka, tidak. Nah kebetulan nanti ditanya, loh kowe kok ora melu salat tarawih piye? Paham kula no 2-2 kok Pak, kalau 4-4 saya enggak bisa. Yang saya ketahui praktek Nabi atau Nabi ditanya salat tarawih itu 2 salam, 2 salam. Lah kok ini 4 salam? Yang 4 ya silahkan 4, yang 2 silahkan 2, wis rasa ribut gitu. Apalagi? Mohon maaf yang pelaksanaan salat tarawih 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, hadis riwayat Bukhari Muslim di halaman 3 masuk ke halaman 4 Ustaz. Coba dibaca. An Abi Salamata bani Abdurrahmani annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhan faqalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusolli salasan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Maka Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melebihkan di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan atas 11 rakaat.
Beliau sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat witir 3 rakaat. Hadis Bukhari Muslim. Ya. Sama kan? Ya. Dari dua tadi diterangkan, yang di depan yang diriwayatkan Baihaqi tadi juga diterangkan. Ya. Rasulullah sholat malam itu 4 rakaat di malam hari. Setelah itu istirahat panjang. Yang diriwayatkan Bukhari Muslim juga begitu. Ketika ditanyakan pada Aisyah bagaimana pelaksanaan sholat Rasulullah SAW, ya, tanya pada Aisyah tentang di bulan Ramadan. Aisyah menjawab, Rasulullah tidak pernah melebihkan di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, sholat malam itu 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat witir 3 rakaat. Kan sama toh? 4 rakaat di depan tadi. Maka tidak bisa dipahami satu hadis ini. Kalau dipahami hadis yang lain, Nabi ditanya bagaimana pelaksanaan sholat malam, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan Nabi aja ditanya sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat kok. Nabi mengerjakannya 4 rakaat. Nah, maka kalau digabung hadis itu berarti Nabi melaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dapat 4 rakaat istirahat. Terus sholat lagi 2 rakaat, 2 rakaat, dapat 4 rakaat istirahat. Terus witir 3 rakaat. Ya? Maka itu hadisnya sama, pemahamannya yang berbeda. Kalau itu dipaham dari satu hadis tok itu memang begitu. Tapi kan tidak dijelaskan. Di situ diterangkan beliau sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagusnya. Tidak diterangkan di sini 4 rakaat salam itu kan tidak. Ditanya, tidak 4 rakaat salam itu tidak. Tapi ketika Nabi ditanya tentang pelaksanaannya, sholat malam itu beliau menjawab 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah itulah masna-masna 2 rakaat salam. Nah dari situ maka hadisnya sama, pemahamannya yang berbeda. Kalau sudah pemahaman yang berbeda maka tidak bisa ketemu. Yang 4 ya silahkan 4-4, yang 2 silahkan 2-2. Sudah selesai kan? Sudah usah ribut. Yang 2 jangan menyalahkan yang 4-4, yang 4-4 jangan menyalahkan yang 2-2. Nah, sing lebih enak meneh ada orang berpendapat, alah nek aku karek manut imame, papat yo gelem, loro yo gelem. Itu paling enak gitu. Nah, kok dadak ribut, papat yo gelem, loro yo gelem. Ora salat we gelem kok aku. Nah, gitu dah. Nah, itu namanya orang tidak punya pendirian. Imamnya papat melu papat, imamnya loro melu. Barang ditekoni, alah papat yo gelem, loro yo gelem lah. Kalau memang pemahamannya mempunyai pendirian 4, ikut yang 2 enggak mau, enggak bisa karena mesti ketinggalan terus. Tapi yang memahami seperti yang diterangkan oleh Rasulullah salat malam itu 2 kali 2 salam, enggak mau. Bukan tidak mau, karena tidak bisa mengikuti yang 4 tadi. Karena tidak bisa, maka saya yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, saya kerjakan sendiri, yang 4 rakaat saya kerjakan sendiri. Satu sama lain saling menghormati, tidak usah salah menyalahkan.